Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip pembentukan molekul dan ion. Ini merupakan kelanjutan dari materi partikel penyusun benda dan makhluk hidup bagian yang ketiga. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Coba perhatikan gambar molekul air berikut. Satu molekul air jika dipecah maka akan menjadi 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara atom-atom ini berikatan? Bagaimana cara atom hidrogen dan oksigen ini membentuk molekul H2O atau molekul air? Mari kita pelajari dengan penuh semangat. Sebelumnya kita pelajari dulu tentang konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron ini adalah susunan elektron pada kulit-kulit atom. Sebagaimana dijelaskan pada model atom Bohr, bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom menurut tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut sebagai kulit-kulit atom. Tingkat-tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut dilambangkan dengan huruf K, L, M, dan N. Kulit K berarti kulit yang pertama, ini ditempati oleh elektron maksimal 2. Kemudian kulit yang kedua, kulit L, ini jumlah elektron maksimumnya 8. Kulit M 18 dan kulit N itu 32. Seperti ini kira-kira modelnya. Nah, contohnya misalnya di sini litium. Litium memiliki nomor atom 3, berarti jumlah elektronnya 3. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2 1. 2 ini menempati kulit K dan 1 menempati kulit L. Contoh yang lain, aluminium memiliki nomor atom 13, berarti elektronnya 13. Dengan demikian, konfigurasinya adalah 2, 8, 3. 2 menempati kulit yang pertama, K. Kemudian sisanya 8, kita isi di kulit L. 28 baru 10, sisanya 3. 3 kita masukkan ke kulit M, sehingga konfigurasinya 2, 8, 3. Prinsip pembentukan molekul. Nah, atom-atom dengan nomor atom 1 sampai dengan 18 ini disebut sebagai atom stabil bila kulit luarnya itu berisi 2 elektron. Contohnya pada atom helium ini. Atom helium ini memiliki 2 elektron keluar. Atau neon ini memiliki 8. Ini akan stabil. Nah, bagaimana jika atom keluarnya itu misalnya 1 nih, atom natrium itu 1 ya? Maka dikatakan atom natrium ini tidak stabil. Nah, supaya stabil maka natrium ini harus melepaskan atau menerima elektron. Atom-atom yang melepaskan atau menerima elektron ini disebut sebagai ion. Nah, ion ada 2, ion positif dan ion negatif. Ion positif itu bila dia itu menerima elektron. Contohnya atom fluor. Atom fluor ini memiliki nomor atom 9, berarti jumlah elektronnya 9. Nah, karena menerima elektron, maka jumlah elektronnya jadi 10. Nah, atom yang menerima elektron ini disebut sebagai anion. Contoh yang lain adalah atom natrium. Atom natrium ini melepaskan elektron menjadi Na+. Jumlah elektron mula-mula 11. Ketika melepaskan elektron, maka jumlah elektronnya jadi berkurang, jadi 10. Sehingga jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, sehingga dia bermuatan kation. Nah, tujuan dari atom melepaskan atau menerima elektron adalah untuk mencapai kestabilan atom. Nah,
Nah, contoh pada pembentukan garam dapur atau NaCl. Na ini memiliki susunan konfigurasi 281. Ya, berarti ini nggak stabil. Sedangkan Cl ini konfigurasinya 287. Elektron keluarnya 7. Nah, kedua-duanya tidak stabil. Nah, supaya stabil maka masing-masing harus ada yang melepaskan atau menerima elektron. Baganya seperti ini. Na ini melepaskan satu ion, satu elektronnya. Nah, kemudian ditangkap oleh Cl. Cl menerima satu ion dari Na. Sehingga terbentuklah NaCl atau garam dapur. Di dalam tubuh kita juga terdapat banyak sekali ion, contohnya kalium dan kalsium. Ketika melakukan aktivitas berat, contohnya berolahraga, maka ion-ion ini akan dikeluarkan bersama keringat, sehingga tubuh kita terasa lemah. Untuk segar kembali, maka kita bisa makan dan minuman yang bergizi, sehingga ion-ion itu akan kembali bertambah dalam tubuh kita. Nah, untuk mencapai kestabilan selain dengan melepaskan atau menerima elektron, maka bisa dilakukan dengan menggunakan sejumlah elektron secara bersama. Pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh dua atom ini disebut sebagai ikatan kovalen. Contohnya adalah pada pembentukan hidrogen. Nah, hidrogen ini memiliki satu elektron, maka supaya stabil dua, maka hidrogen ini harus berikatan dengan sesamanya, sesama-sama hidrogen, sehingga terbentuk satu molekul unsur hidrogen. Tandanya ini H strip 1. Strip 1H ya. Strip 1 ini mewakili satu pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Contoh yang lain adalah atom klor. Atom klor juga terbentuk melalui ikatan kovalen yang menggunakan satu pasang elektron. Sedangkan oksigen ini karena dua elektron yang digunakan secara bersama-sama, maka disimbolkan dengan O strip 2O. Jadi dapat disimpulkan bahwa molekul dan ion dapat terbentuk melalui dua cara. Cara yang pertama dengan melepaskan atau menerima elektron, contohnya pada proses pembentukan garam dapur atau NaCl. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan pemakaian bersama elektron, contohnya pada molekul unsur oksigen atau molekul air atau H2O. Nah, demikian pembahasan mengenai proses atau prinsip pembentukan molekul dan ion. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.